Ada beberapa definisi perilaku menyimpang menurut beberapa kelompok. Yang pertama, James Vanderstel. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Yang kedua, Briggs and Johnson. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyelesaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Karena ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ke dalam kepribadian, seseorang individu tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan tidak pantas. Yang kedua, yang B, proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan menyimpang adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan. Dan C, penyimpangan hasil proses belajar yang menyimpang proses belajar ini melalui interaksi sosial dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang berperilaku menyimpang yang sudah berpengalaman. Dilanjutkan oleh teman saya EC. Jenis-jenis perilaku menyimpang. Menurut Weber 1951, penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu A. Penyimpangan pribadi. Penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat terhadap masyarakat. Yang B. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Kemudian bentuk-bentuk perilaku menyimpang. A. Bentuk-bentuknya yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, penyimpangan seksual. Yang ketiga, alkoholisme. Yang keempat, kenakalan remaja. Kesimpulan. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Penyebab perilaku menyimpang yaitu ketidaksanggupan dalam masyarakat, proses belajar yang menyimpang, ketegangan antara kebudayaan, dan struktur sosial akibat proses sosiologi nilai-nilai subjek. Menyimpang akibat proses sosialisasi yang tidak sempurna. Misalnya faktor-faktor ekonomi dan sebagainya. Perilaku menyimpang ada yang bersifat positif yang dapat diterima masyarakat dan bersifat negatif tidak diterima masyarakat. Terdapat berbagai jenis perilaku menyimpang yang terjadi selama ini. Perilaku menyimpang harus segera ditangani dengan cara pengembangan di lingkungan sekolah, penegangan di lingkungan keluarga, dan penegangan di lingkungan masyarakat, bidang sosial. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kami buka dengan dua pertanyaan. Saya ada bertanya. Silakan. Apa saja faktor penyebab perilaku penyimpang menurut Casale Lombroso? Izin bertanya. Silakan. Sebutkan bentuk perilaku penyimpangan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Henry. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang. 1.
2. Penyimpangan seksual. 3. Alkoholisme. 4. Kenakalan remaja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari faktor penyebab perilaku penyimpangan. Proses sosialisasi yang tidak sempurna karena ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ke dalam kepribadiannya, seorang individu tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan tidak pantas. B. Proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan menyimpang adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang umum. C. Penyimpangan sebagai hasil proses belajar yang menyimpang. Proses belajar ini melalui interaksi sosial dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang berperilaku menyimpang yang sudah berpengalaman. Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan? Ya, Berpuas. Terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi ini dengan ramah Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan sebuah materi yang bertema penyesuaian diri. Pertama-tama, kami mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sergana Hilman, dan yang di sebelah kanan saya, di sebelah kanan kami, saya Maria Sukunasi. Di sini kami akan mempresentasikan penyesuaian diri. Latar belakang penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses, salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat. Mentalnya adalah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Berdasarkan pengalaman yang didapat di sekolah, baik pengetahuan percakapan, minat, dan sikap. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, maka secara berkesinambungan dan terus-menerus, maka membentuk menjadi pribadi yang diinginkan dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa mendatang. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui definisi dan penyesuaian diri. Yang kedua, untuk mengetahui aspek dari penyesuaian diri. Yang ketiga, untuk mengetahui penanganan konselor terhadap masalah penyesuaian pada siswa. Yang keempat, untuk mengetahui faktor penghambat penyesuaian diri pada siswa. Definisi penyesuaian diri. Penyesuaian diri berasal dari kata adaptasi dalam biologi yang berarti usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat yang hidup. Dalam psikologi ini dikenal dengan kata adjustment atau penyesuaian diri. Selama hidupnya manusia selalu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Akerla 1990 menyatakan
penyesuaian diri adalah interaksi individu yang konfliknya dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan sekitar tanpa individu. Menurut Sanoko, Gurdon, dan Rismawita 2010 mendefinisikan penyesuaian diri sebagai interaksi seseorang yang secara kontinu dengan dirinya sendiri, orang lain, dan dunianya. Menurut Sidres dalam Kusdiati DKK 2011 mengatakan penyesuaian diri atau adjustment adalah suatu proses di mana individu berusaha keras untuk mengatasi dan menguasai kebutuhan dalam diri, ketegangan, frustasi, dan konflik. Tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntunan lingkungan di mana dia tinggal dengan tuntunan di dalam dirinya. Aspek dari penyesuaian diri. Menurut Leon dan Herbert dari 70 itu bahwa penyesuaian diri yang dilakukan individu memiliki 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, persepsi terhadap realitas. Yang kedua, gambaran diri yang positif. Yang ketiga, kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik. Yang keempat, hubungan interpersonal yang baik. Sementara itu, karakteristik penyesuaian diri yang baik menurut Deswita 2010 dapat dilihat dari 4 aspek kepribadian, yaitu kematangan emosional, 2. Kematangan intelektual, 3. Kematangan sosial, yang keempat tanggung jawab. Faktor penghambat penyesuaian diri. Faktor-faktor yang menghambat penyesuaian diri adalah keadaan fisik. Keadaan fisik individu merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem-sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi terciptanya penyesuaian diri yang baik. 2. Perkembangan dan kematangan. Bentuk-bentuk penyesuaian diri individu berbeda pada setiap tahap perkembangan. Sejalan dengan perkembangannya, individu meninggalkan tingkah laku infantil dalam merespon. Yang ketiga, keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi tercapainya penyesuaian diri yang baik, sehingga dapat dilakukan bahwa adanya frustasi, kecemasan, dan cacat mental akan dapat melatar belakangi adanya hambatan dalam penyesuaian diri. Yang keempat, keadaan keluarga. Keadaan keluarga memegang peran penting pada individu dalam melakukan penyesuaian diri. Sesudah individu dalam keluarga, banyaknya anggota keluarga. Lanjut oleh teman saya, Oke. Menurut Haryadi, DKK 2003 menjelaskan bahwa pada dasarnya proses penyesuaian diri siswa dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penjelasan dari kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut. A. Faktor-faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi proses penyesuaian diri individu adalah 1. Faktor motif. Yang kedua, faktor konsep diri siswa. Yang ketiga, faktor persepsi siswa. Yang keempat, faktor sikap siswa. Yang kelima, faktor inteligensi dan minat. Yang keenam, faktor kepribadian. Yang ketujuh, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyesuaian diri siswa adalah 1. Faktor keluarga. Yang kedua, kondisi sekolah. Yang ketiga, faktor
kelompok sebaya. Yang keempat, prasangka sosial. Yang kelima, faktor hukum dan norma sosial. Penyesuaian yang baik. Penyesuaian diri yang baik adalah dengan mempunyai ciri-ciri dapat diterima di suatu kelompok, dapat menerima diri sendiri, dapat menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Sedangkan penyesuaian diri yang tidak baik ditunjukkan dengan buruknya hubungan sosial individu dengan lingkungan sekitarnya. Penyesuaian diri merupakan proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu akan terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri dan lingkungannya. Lingkungan teman sebaya. Dalam kehidupan pertemanan, pembentukan hubungan yang erat di antara kawan-kawan semakin penting pada masa remaja dibandingkan masa-masa lainnya. Suatu hal yang sulit bagi remaja menjauh dari temannya, individu mencurahkan kepada teman-temannya apa yang tersimpan di dalam hatinya dari angan-angan, pemikiran, dan perasaan. Ia mengungkapkan kepada mereka secara bebas tentang rencananya, cita-citanya, dan dorongan-dorongannya. Dalam semua itu, individu menemukan telinga yang mau mendengarkan apa yang dikatakan dalam hati yang terbuka untuk bersatu dengannya. Lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai tugas yang tidak hanya terbatas pada masalah pengetahuan dan informasi saja. Akan tetapi juga mencakupi tanggung jawab pendidikan secara luas, pendidikan modern, menuntut guru atau pendidik untuk mengamati perkembangan individu dan mampu menyusun sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan tersebut. Dalam pengertian ini berarti proses pendidikan merupakan ciptaan penyesuaian antara individu dengan nilai-nilai yang harus oleh lingkungan menurut kepentingan perkembangan dan individu keberhasilan. Proses ini sangat tergantung pada cara kerja dan metode yang digunakan oleh pendidik dalam penyesuaian diri tersebut. Jadi di sini peran guru sangat berperan penting dalam menentukan kemampuan penyesuaian diri individu. Dilanjutkan oleh tersebut. Penyesuaian diri yang sehat. Penyesuaian diri yang sehat merupakan proses belajar dan tidak dapat muncul dengan sendirinya. Penyesuaian diri sehat memiliki ciri: 1. Perilaku individu sesuai dengan kodrat manusia, yaitu bermoral, berintelek, berperasaan. Yang kedua, individu dapat mengendalikan emosi, stres, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga, individu dapat menyadari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang keempat, adanya konsep diri yang sehat mencakup penerimaan diri yang wajar. Yang kelima, adanya nilai-nilai pribadi seperti kejujuran, keadilan, dan rendah hati. Yang keenam, adanya suatu cara penyesuaian yang baik dan efisien serta tidak mengganggu kesehatan mental. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang sehat selalu berkembang menuju kedewasaan. Sekian materi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kami buka dalam sesi pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang sangat. Saya ingin bertanya, Pak. Sebutkan faktor-faktor yang menghambat penyesuaian diri. Selanjutnya saya bertanya, apa itu penyesuaian diri yang sehat? Oke, saya akan menjawab
merupakan tayangan dari TSD. Sebutkan faktor-faktor yang menghambat manusia diri. 1. Keadaan fisik. Kondisi fisik individu merupakan faktor yang mempengaruhi manusia diri sebab keadaan sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi terciptaan manusia diri yang baik. Yang kedua, perkembangan dan pematangan. Bentuk-bentuk manusia diri individu berbeda pada setiap tahap. Perkembangan sejalan dengan perkembangan individu meninggalkan tingkah atau dalam merespon. Yang ketiga keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi tercapainya pencapaian diri yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya mutasi, kecemasan, dan cacat mental akan dapat meneranginya dan keselamatan dalam mempunyai diri. Yang keempat, keadaan keluarga. Keadaan keluarga memegang peran penting pada individu dalam membuat penyelesaian diri. Sekian, akan saya terima. Gimana tadi pertanyaannya? Sebutkan faktor-faktor yang membuat penyesuaian diri. Apa itu penyesuaian diri yang sehat dan pertanyaan kedua? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Penyesuaian diri yang sehat merupakan proses belajar dan tidak dapat muncul dengan sendirinya. Penyesuaian diri sehat memiliki ciri: 1. Perilaku individu sesuai dengan moral manusia, yaitu bermoral, berintelek, berperasaan. Yang kedua, individu dapat mengendalikan emosi, stres, pikiran, perasaan. Yang ketiga, individu dapat menyadari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Saya terima dengan jawab. Tadi yang pertama lagi, karena ada yang bertanya lagi, kami untuk presentasi ini, kami minta maaf dulu sebelum mengakhiri presentasi ini. Mungkin cara sesuainya agar kata-katanya tidak berkenan dengan teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.